Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma taufiqi wa la i'tisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi la ahsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsih. Azza jaruhu wa jalla thana'uh wa la yuhzamu zunduh wa la yukhlaqu wa'duh wa la ilaha ghairuh. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh, as-sabiqu ila anami nuruh wa rahmatan lil alamin zuhuruh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa auladihi wa ajwajihi wa ashabihi wa taba'ihi wa akhfadihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang sudah kita nikmati hari ini. Terutama adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sebagai seorang muslim bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Juga nikmat sehat, kesempatan dan luang waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat ini dengan khusyuk. Mudah-mudahan sholat Jumat kita hari ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur yang kedua, salawat beserta salam kita limpahkan, curahkan kepada paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan para seluruh ulama penyebar agama Islam. Karena beliau dan para penyebar Islamlah kita hari ini statusnya sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan kita juga diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya, insyaallah mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Hari ini adalah tanggal 26 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Artinya dalam beberapa hitungan hari besok kita akan berganti tahun, memasuki tahun yang baru, memasuki bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan sebelumnya adalah bulan Zulqa'dah, Allah jadikan bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, di mana di waktu itu, di bulan itu Allah berikan pahala, berikan pelipat gandaan
atas segala amal kebaikan yang kita lakukan. Tapi jangan salah, kita harus juga berhati-hati ketika Allah melipat gandakan pahala dan semua amal soleh yang kita lakukan. Allah juga pasti akan melipat gandakan dosa yang kita lakukan di bulan haram ini. Maka khatib berwasiat, mari tetap kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi semua larangannya. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah yang akan menjadi bekal kehidupan kita yang kekal nanti di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tema Jumat hari ini khatib ingin menyampaikan adalah jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kenapa? Ternyata ada amalan, ada yang kita lakukan di dunia ini yang nanti akan mengurangi pahala kita di akhirat. Ini ada dalam sebuah percakapan Nabi dengan para sahabat di suatu ketika. Suatu ketika 14 abad yang lalu Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, dan ini akan berlaku juga untuk kita di saat ini. Waktu itu Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Atadharuna mal muflis?" Kata Nabi kepada sahabatnya, "Hei para sahabatku, kalian tahu apa itu orang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata." Orang bangkrut ya Rasulullah, menurut kami adalah orang yang tidak punya uang maupun tidak punya harta benda yang dia miliki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa sabaka dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi wa in funiyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi uhida min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnar." Hadis riwayat Muslim. Cukup panjang hadis ini. Artinya demikian, sebenarnya kata Nabi, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah dari umatku seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Tetapi dahulunya sewaktu dia di dunia, kata Nabi, ia pernah mencaci maki si fulan, ia pernah menuduh si fulan, memfitnah si fulan tanpa bukti, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan malah pernah memukul si fulan. Maka nanti di akhirat akan diberikan kepada orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu diberikan pahala kebaikan dari orang yang tadi melakukan hal penganiayaan tersebut. Dan begitu pula seterusnya, orang lain yang pernah dia aniaya akan diberikan pula daripadanya pahala kebaikan dari orang yang tadi. Sehingga apabila telah habis pahala orang tersebut, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum dapat dibayar semuanya, maka akan diambillah daripada kesalahan orang yang teraniaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut. Maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah percakapan antara Nabi dan para sahabat yang menjelaskan ternyata kita jangan terlena dengan ibadah sholat kita, dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan puasa kita, kalau
kita masih tidak bisa menjaga hubungan kita, ucapan kita, pelakuan kita kepada sesama manusia. Kenapa? Karena hakul adami, hubungan antara manusia dan manusia itu Allah berikan konsep yang lain dengan taubat. Kalau taubat kepada Allah cukup dengan menyesali atas dosa yang kita lakukan, berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan memperbanyak istighfar. Tetapi kalau dosa kita kepada hakul adami kita pernah mengambil harta saudara kita pernah menyakiti dengan perkataan kita, pernah memfitnah kita, maka tidak selesai sampai di situ urusannya. Kalau sampai kita tidak pernah meminta ridhonya, kalau sampai kita tidak pernah meminta maafnya, maka Allah akan terus membawa hak-hak yang telah kita ambil itu nanti di akhirat. Seperti yang Rasul jelaskan, pahala kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita aniaya, sampai tergerus pahala yang kita punya, sampai habis pahala yang kita punya, dan ternyata masih banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Maka akhirnya dosa, kejahatan orang lain itu ditimpakan kepada kita. Maka itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Maka khotib menyampaikan dan berharap, mari sama-sama kita jaga ibadah hablum minallah kita kepada Allah. Salat kita laksanakan, ibadah yang lain kita laksanakan, zakat, puasa, malah ibadah haji. Saudara-saudara kita hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah sudah selesai, menunggu kepulangan. Tapi juga jangan lupa, kita juga harus bagus urusan hablum minan nas. Karena itu sebenarnya yang paling berat. Kalau hablum minan nas kita tidak baik, maka apa yang Rasul sampaikan tadi, ibadah yang kita lakukan pahalanya akan habis untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'tabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim, ta'diman li nabiyyihi wa takriman li fakhamati sa'ni syaribis safiyyi. Wa qala Allah azza wa jalla min qaili mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رض عن الأربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقيات العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين يا إلى يوم الجزاء. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلك بكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.